Hello beloved people, masih tentang relationship. Banyak sekali anak muda yang bertanya kepada saya, Kak ini bagaimana tahu bahwa itu jodoh dari Tuhan? Bagaimana cara mengetahui bahwa itu jodoh saya? Jodoh itu yang siapkan Tuhan. Inisiatif Tuhan untuk kita punya jodoh. Tapi tidak semua orang harus menikah. Jadi yang terpenting itu bukannya kita ketemu jodoh atau tidak, tapi yang terpenting itu adalah apa kehendak Tuhan bagi kita. Menikah atau tidak, itu tetap ada harga bayarnya. Jodoh yang dari Tuhan itu yang saya yakini yang pertama adalah yang dicintai dengan sepenuh hati. Ada sebuah kisah di firman Tuhan tentang Ishak dan Ribka. Mereka adalah contoh pasangan yang dijodohkan. Saya ambil contoh ini karena biasanya anak muda, apalagi jombloan, jomblowati itu nggak suka dijodoh-jodohkan. Ishak dan Ribka ini adalah contoh yang dijodohkan oleh orang tua. Tetapi dikatakan firman Tuhan bahwa Ishak ini mencintai Ribka. Dalam Kejadian 24 ayat 67 dikatakan Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Jadi jodoh dari Tuhan itu adalah yang dicintai dengan sepenuh hati. Dalam Kejadian 29 ayat 20 ada kisah tentang Yakub yang jatuh cinta kepada anak perempuan Laban yang bernama Rahel. Tetapi Laban menipu Yakub. Setelah Yakub bekerja 7 tahun, yang diberikan oleh Laban adalah Lea, anak pertamanya. Tetapi saking cintanya Yakub kepada Rahel, Yakub berkata begini dalam Kejadian 29 ayat ke-20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Jadi jodoh dari Tuhan itu yang pasti adalah yang kita cintai dengan sepenuh hati. Yakub begitu mencintai Rahel sampai harus bekerja kepada Laban selama 14 tahun. 7 tahun untuk mendapat Lea dan 7 tahun lagi untuk mendapat Rahel. Itu dirasakannya cuma seperti beberapa hari saja. Perjuangannya seperti gak dirasa. Kesungguhan hati untuk mencintai itu hanya teruji lewat upaya menghadapi tantangan dan kesetiaan menunggu waktu. Kalau orang baru kenalan 3 bulan, gak ada tantangan apa-apa, gak ada nunggu-nunggunya, itu belum teruji. Tapi kesungguhan hati mencintai seseorang itu cuma teruji ketika menghadapi tantangan dan juga kesetiaan di dalam menanti waktu. Kalau bertepuk sebelah tangan, itu bukan jodoh. Ada orang-orang yang beriman dan berkata, Tuhan bicara kepada saya bahwa orang ini jodoh saya. Tuhan berkata kepada saya bahwa kamu jodoh saya. Orang-orang yang bertepuk sebelah tangan dengan mengatasnamakan Tuhan, itu belum tentu jodoh kita. Hati-hati untuk percaya kepada orang-orang yang mengatakan mereka jodoh kita dengan bahasa dari Tuhan, kalau kitanya sendiri tidak punya perasaan apa-apa terhadap mereka. Saya percaya Tuhan itu bekerja lewat mata kita dan hati kita. Banyak orang yang mencintai pasangan bukan karena fisik ataupun kekayaannya. Saya ketemu dengan beberapa orang yang kalau secara fisik biasa saja, tapi begitu dicintai oleh suaminya dan begitu dicintai oleh istrinya. Ada juga pasangan-pasangan yang saya temui, suaminya bukan orang kaya, tetapi istrinya begitu menghargai dia. Dan ada yang istri-istrinya orang kampung biasa aja, tapi suaminya begitu mencintai dia. Jadi orang yang merupakan jodoh dari Tuhan itu pastilah yang dengan tulus kita cintai dengan kesungguhan hati, bukan karena motivasi bulus. Jodoh dari Tuhan yang kedua adalah yang sepadan. Dalam Kejadian 2 ayat ke-18 dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia.
Tuhan menciptakan penolong pasangan hidup untuk Adam dengan sebuah standar ukuran yang sepadan dengan Adam. Tuhan ingin memberikan penolong atau jodoh bagi seorang laki-laki, seorang wanita yang sepadan dengan dia. Apa arti sepadan? Sepadan artinya gini, bisa berbagi hidup, nyambung, able to share life and thought, share the same vision, bisa hidup sama-sama, berbagi hidup bersama, sepadan. Tahukah Anda bahwa di dalam pernikahan kita akan membangun rumah tangga bersama-sama, dan itu tidak sebentar, itu seumur hidup. Kita akan punya keturunan dan akan hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama bila Tuhan mengizinkan. Dan di dalam rumah tangga, kegiatan yang paling banyak kita lakukan bukanlah bercinta-cintaan seperti yang kita lihat di film-film, tapi yang paling banyak adalah berbagi hidup, di mana di situ melibatkan pemikiran, di situ melibatkan percakapan, komunikasi yang baik. Dan oleh karena itulah penting sekali memilih pasangan hidup yang sepadan, yang bisa sepemikiran, bisa nyambung dengan kita, yang kita ajak bicara dia mengerti. Bayangkan kalau di dalam keluarga kita tidak sepadan, di dalam rumah tangga suami tidak bisa nyambung sama istri, Anda akan seperti hidup serumah tapi beda dunia. Jodoh yang dari Tuhan yang ketiga saya percaya itu yang seiman. 2 Korintus 6 ayat 14 berkata begini, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jodoh yang dari Tuhan, kata firman Tuhan, harusnya adalah yang seimbang, yaitu seiman. Sama-sama orang percaya. Bukan masalah seagama atau tidak, tapi seiman. Ada orang yang agamanya sama, tapi belum tentu orang beriman. Pastikan Anda melihatnya dari sudut pandang, apakah dia orang percaya, apakah dia hidup dalam kebenaran, apakah dia hidup dalam terang. Bukan apa agamanya, tapi orang ini apakah dia hidup dalam kebenaran, apakah dia hidup dalam terang. Karena harusnya yang menjadi persamaan adalah sama-sama orang percaya yang menghidupi kebenaran dan di dalam terang. Yang berikutnya, jodoh dari Tuhan itu yang sevisi, senilai. Amos 3 ayat 3 berkata, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Tidak mudah menjalani hidup dengan orang yang hidup di dunia yang berbeda, tidak sevisi dengan kita. Kata berjanji di sini artinya sepakat, mempunyai tujuan hidup dan nilai-nilai yang sama. Saya yakin bahwa kalau jodoh dari Tuhan itu, Tuhan mempertemukan kita untuk sebuah tujuan. Dan tidak mungkin tujuan Tuhan itu memisahkan apa yang Dia persatukan. Oleh karena itu, pasangan hidup kita pastilah orang yang setujuan dengan kita, sevisi dengan kita. Karena kita harus bukan lagi dua tetapi satu. Dan kita membangun visi itu bersama-sama, membangun kehendak Tuhan dalam hidup kita bersama-sama. Yang terakhir, jodoh yang dari Tuhan itu pastinya tidak sempurna. Biasanya pasangan yang dari Tuhan itu justru yang mengasah kita, mempertajam kita, dan melengkapi kita. Melengkapi artinya berbeda dengan kita. Justru orang ini memiliki kelebihan yang kita tidak punya, dan dia memperlengkapi kita. Sampai kapanpun kita nggak akan pernah ketemu sama orang yang sempurna menurut ukuran kita. Yakub begitu mencintai Rahel sampai harus bekerja kepada Laban selama 14 tahun. 7 tahun untuk mendapat Lea dan 7 tahun lagi untuk mendapat Rahel. Itu dirasakannya cuma seperti beberapa hari saja. Perjuangannya seperti nggak dirasa. Kesungguhan hati untuk mencintai itu hanya teruji lewat upaya menghadapi tantangan dan kesetiaan menunggu waktu. Kalau orang baru kenalan 3 bulan, nggak ada tantangan apa-apa, nggak ada nunggu-nunggunya, itu belum teruji. Tapi kesungguhan hati mencintai seseorang itu cuma teruji ketika menghadapi tantangan dan juga kesetiaan di dalam menanti waktu.
tapi akan menghadapi proses-proses juga yang pastinya membuat keduanya lebih baik. Saya percaya Tuhan akan memberikan hikmat kepada setiap Anda untuk memahami. Berdoalah sungguh-sungguh supaya Anda sungguh-sungguh mendapat dan menemukan jodoh yang terbaik dari Tuhan. Live a better life, Tuhan memberkati. Ya, saat ini kami sudah ada di Seperong. Saksikan suka duka perjalanan Tangan Pengharapan dalam merintis dan mengembangkan pendidikan di seluruh Indonesia di program Journey Tangan Pengharapan setiap Jumat pukul 7 malam di YouTube channel Henny Kristianus.